Halo sahabat petualang, siap-siap ya karena hari ini kita bakal menjelajahi salah satu destinasi trekking paling seru dan penuh misteri di Jawa Barat, ya Kawah Ratu Gunung Salak. Kalau kamu suka tantangan, pemandangan keren, dan sedikit adrenalia, perjalanan kali ini bakal jadi pengalaman yang gak akan bisa terlupakan. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah siap dengan perlengkapan yang tepat ya. Sepatu trekking yang nyaman, air minum yang cukup, dan tentu saja semangat yang gak boleh kendor dong. Karena perjalanan menuju Kawah Ratu bukan cuma tentang melihat keindahan alam, tapi juga tentang menikmati setiap langkah dan perjalanan ini. Gunung Salak dengan segala keindahan hutan tropisnya, jalur yang menantang, dan tentu saja kawah yang mistis bakal menjadi latar belakang perjalanan kita kali ini. Jangan lupa trekking di sini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal menikmati momen-momen kecil seperti suara burung yang terbang rendah atau aroma segar kawah yang ada di sekitarnya. Jadi siap untuk petualangan kali ini? Ayo kita terus berjalan menuju Kawah Ratu, tempat yang penuh dengan keindahan, tantangan, dan pastinya pengalaman seru yang gak boleh kamu lewatkan. Jadi yuk menikmati perjalanannya. Selamat menonton teman-teman. Di sini hujan lumayan gede. Sebelum kita sampai di base camp Pasir Ringgit, kita harus masuk dulu dari gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS. Di sini kita akan melakukan pembayaran retribusi sebesar 45.000 untuk satu orang. Setelah itu kita akan menyusuri jalanan utama ini dan kita akan melihat pemandangan pohon pinus di sepanjang jalan ini untuk menuju ke base camp Ringgit sekitar kurang lebih 20 hingga 25 menit. Seperti inilah tampak di pinggiran jalan di gunung ini. Jadi kebanyakan orang untuk datang ke sini adalah untuk melakukan camping ground, teman-teman. Untuk menuju ke base camp, kita parkirkan dulu kendaraan kita di sini, baru kita bisa jalan ke base camp atau pos registrasi berikutnya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya saya. Hari ini saya lagi ada di Lagi ada di kaki Gunung Salak. Tepatnya ada di Pasir Ringgit. Saya lagi mau menuju ke Kawah Ratu. Oke, jadi trekking kita hari ini dimulai dari base campnya Pasir Ringgit. Tadi untuk biaya masuknya sendiri dari pintu gerbang utama itu 40.000. Dari gerbang utama sampai jalan ke sini itu kurang lebih 30 menit lah sampai ke tempat parkir yang ada di sini. Kemudian mungkin nanti di depan sana akan ada pos simaksi lagi. Ini saya sengaja bawa bak carrier gini buat latihan. Sebenarnya saya nggak akan camping, cuma untuk ini aja, latihan, nyobain carrier baru beli kemarin. Ini merek Vertical Mount Trek. Beli berapa ya kemarin? Beli di harga 550 apa 750 gitu, lupa, sekitaran lah segitu. Untuk Gunung Salak sendiri, sebenarnya saya sudah pernah ke sini, tapi bukan ke Kawah Putihnya, langsung ke Gunung Salak Puncak Manik 1. Nah, ini di sini banyak tempat camping ground. Nah, kalau saya waktu itu langsung ke Puncak Manik 1-nya. Nah, sekarang mau coba langsung ke ke Kawah Putihnya. Mau nyobain langsung ke Kawah Putihnya. Ini di depan banyak warung-warung, jadi nggak perlu khawatir. Kondisi jalannya seperti ini. Perlu teman-teman tahu, jalan akses ke tempat ini seperti ini teman-teman nih, rusak parah. Punten deh. Oh, ada yang camping ground di sini.
pada bawa makanan banyak. Oke, ini kita sudah mau masuk ke pos registrasi atau posimaksi yang kedua. Kalau yang pertama kan itu masuk ke taman nasionalnya karena untuk camping ground dan lain-lain. Nah, kalau sini khusus untuk ke Kawah Putihnya. Jadi untuk pembayarannya pasti berbeda. Pasti harus bayar lagi. Oke, lanjut yuk. Ketika kita sampai di lokasi tiket, kita harus membayar retribusi sebesar Rp15.000 dan meninggalkan KTP. Tapi perlu diingat juga ya, ketika naik ke Kawah Ratu ini diharuskan minimal 3 orang. Tapi karena saya sudah berpengalaman dan sudah pernah naik ke Puncak Manik 1 Gunung Salak, ya, jadi diperbolehkan ya teman-teman. Sendirian? Udah sampai ke Puncak Manik. Cuma ke Kawah Ratu belum. Lewat sini minimal kan 3 orang. KTP-nya juga nggak ada. Pakai jasa dari sini, pakai ikut rombongan yang lain. Iya. Semuanya ada di bawah. Pada kumpul di sini, cuma belum pada datang. Oh, minimal 3 orang. 3 orang. Tapi nyai gabung mah jeung batur berarti. Ada. Padahal nyampe motor ka dieu nya. Sampai, Bang. Namun di rumah kan parkiran free. Oh, di bawah bayar. Ngasal banyak nawe kan. Kawah Ratu adalah salah satu objek wisata alam yang terletak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Kawah ini merupakan salah satu fenomena geoternal yang menarik perhatian banyak wisatawan dan peneliti karena keindahan alam serta potensi geoternalnya. Kawah Ratu adalah kawah yang masih aktif secara geotermal. Di sekitar kawah ini terdapat fumarol yang mengeluarkan asap atau uap panas serta bau belerang yang khas. Jadi untuk simaksinya dari pos registrasi menuju menuju Kawah Ratu 15.000 gratis parkir. Cuman hanya saja mendakinya atau trekkingnya harus 3 orang. Cuma tadi saya bilang saya udah pernah ke Gunung Salak ke atas, ke Puncak Manik, jadi akhirnya diperbolehkan. Tadi sebelumnya nggak diperbolehin, cuma karena udah pernah ke Gunung Salak, tektokan ke Puncak Manik 1, akhirnya diperbolehkan ke atas. Jadi untuk totalnya 40 sama 15, total 55. Karena lokasinya yang berada di dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kawah Ratu termasuk dalam kawasan yang dilindungi Sob. Oleh karena itu, pengunjung diharapkan untuk menjaga kelestarian alam dan mengikuti aturan yang berlaku di kawasan Taman Nasional ini. Kawasan ini juga rawan terhadap bahaya alam seperti erupsi geoternal atau tanah longsor, sehingga disarankan untuk tidak mendekati area yang terlalu dekat dengan sumber uap panas dan selalu mengikuti petunjuk dari pemandu atau petugas setempat ya Sob. Jadi ini adalah pertama kali saya ke Kawah Ratu karena penasaran. Kalau dulu langsung ke Puncak Manik 1-nya, jadi penasaran. Nah, akhirnya hari ini tanggal berapa ini teh? Tanggal 10 bulan Oktober 2024 saya mencoba trekking ke Kawah Ratu. Nah, Kawah Ratu ini identik dengan kawahnya yang luas, bagus katanya. Ya, kita cobalah. Nah, minusnya di sini adalah simaksinya mahal, terlalu banyak pungutan. Biaya masuk 45.000, tambah lagi 15.000, belum lagi parkir. Ya lumayan gitu, tapi ya harusnya dengan fasilitas yang harusnya dengan biaya yang cukup mahal tersebut, fasilitas jalan itu harusnya diperbaikin.
Untuk jalan-jalan mobilnya itu rusak banget, parah. Apalagi kalau sampai ke parkiran base camp yang ada di sini, rusak parah. Nah, harusnya dengan biaya segitu udah bisa diperbaiki lah jalan tuh. Tapi ya entahlah. Untuk trekkingnya sendiri dari base camp menuju Kawah Ratunya kurang lebih itu katanya 2,5 jam atau 2,5 jam nyampe di Kawah Ratunya itu. Dan kita akan coba tadi berangkat dari parkiran itu 8.48. Nanti kita nyampe di atas jam berapa? Karena ini sambil ngonten kan, akhirnya harus jauh lebih lambat karena ngonten ngambil kamera bolak-balik gitu kan. Tuh, yang teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu kameramen saya, kameranya kamera GoPro depan. Nah, ini dia nih kamera saya nih. Ada. Tadi itu di sini banyak orang, tapi pada kemana ya? Kok nggak ada? Cepet banget mereka naiknya. Sepertinya di sini pasti bakalan hujan teman-teman, karena ini bisa dilihat nih jalannya seperti ini. Nggak ada orang. Saya benar-benar solo sendiri, solo hiking. Ini kemana nih? Ini jalannya gede. Oke, benar-benar sendiri ya. Itu orang jalannya pada cepet-cepet amat. Pada ngapain sih buru-buru amat? Apa saya yang lambat ya? Entahlah. Ayo semangat ya. Semangat Bu. Berdua? Ada 4. Oh, udah pada duluan. Iyalah, nyantai. Happy. Menikmati jalan. Hutan hujan tropis di Gunung Salak menawarkan suasana yang berbeda. Pepohonan besar menjulang tinggi membentuk kanopi hijau yang menghalangi cahaya matahari, menciptakan udara segar yang hampir selalu dingin. Suara burung-burung yang berkicau dan suara gemercik aliran air di beberapa titik sungai memberikan kesan menenangkan, meski keramaian pengunjung tak bisa sepenuhnya terelakkan. Di sepanjang jalur pendakian kami bertemu dengan banyak para pendaki lain, beberapa tampak bersemangat, sementara yang lain sedikit kelelahan. Ada yang membawa anak kecil, ada juga yang mengandalkan guide lokal untuk memastikan perjalanan mereka aman. Kami saling memberi jalan, berbicara singkat tentang pengalaman pendakian masing-masing, sambil tetap memperhatikan setiap langkah mengingat medan yang cukup menantang. Namun, meski dipenuhi keramaian, ada keindahan yang tidak bisa disangkal. Pemandangan alam yang subur dan hijau, udara segar yang mengisi paru-paru, serta aroma tanah basah yang khas setelah hujan angin, membuat kami tetap terpesona. Hutan yang lebat dan suasana yang penuh dengan kehidupan alam memberikan rasa tenang yang sulit didapatkan dari tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Rombongan, Pak? Iya, cuma doang. Ayo, Pak. Dari rest area. Konten dulu. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Lanjut. Jernih hari. Jernih. Segar. Ayo, Teh. Berdua? Ya. Enggak. Ada teman di belakang. Setim? Ya.
Sekarang sudah jam 9.28. Udah trekking sekitar 40 menitan. Nah, sekarang sudah memasuki hutan ya lumayan lebat lah. Nah, udah mulai vegetasinya udah mulai rimbun, udah mulai banyak, udah mulai sempit, tapi adem. Ada. Harudang. Penuh kayak keringet, kacau. Ayo lanjut. Dari mana? Dari Penjalaya. Oh, orang sini ya tumbuhan. Iya. Pantes. Orang warga lokal. Akamsi. Harusnya Akamsi mah lanjut laris tuh. Nyeker. Kalau mendaki ke gunung ini lebih bagusnya pakai sepatu boot. Soalnya ini apa namanya, jalannya licin, blesek-blesek tanah. Sepertinya nanti siang juga bakal hujan ini. Nah, buat teman-teman yang mau kesini pakai sepatu lah. Enakan juga ini tempatnya, adem. Kalau udah ngelel, kecok-kecoknya di kamu ada gak? Belum, dekre. Oke, kita sampai di pos 1 jam berapa ya? Kita dari di bawah 8.48 sekarang 9.33, 50 menitan. Kita 50 menit kita sampai di pos 1. Semangat yang muda. Base camp ke pos 1 50 menit kurang. Dan kita akan lanjut ke Kawah Ratunya karena nggak istirahat dulu. Tadi udah istirahat bentar. Nih, Kawah Ratu. Waduh, Aftek. Oke, kita lanjut ke atas. Karena tenaganya tenaga robot, jadi kita lanjut. Di sini sumber air melimpah, banyak banget air. Kalau gitu tadi gue coba bawa air, bawa botolnya doang, biar tinggal di refill sini. Kalau kita sudah jalan 1 jam, 1,5 jam lagi kita jalan menuju ke Kawah Ratunya itu. Karena kan 2 jam jalan kaki Pasir Renyit. Nah. Enggak, pulang. Oke, kita lanjut. Ada juga orang yang sudah pulang. Berapa jam mereka berangkat ya? Jadi kalau teman-teman mau ke Kawah Ratu ini harus bertiga ya, karena memang aturannya harus bertiga. Kalau belum pernah kesini, tapi kalau udah pernah kesini, sepertinya 1 orang juga boleh. Soalnya tadi waktu saya di bawah itu ditanya berapa orang, 3, 1, saya bilang harus bertiga katanya. Tapi saya kan udah pernah kesini, udah nyampe ke Gunung Salak, ke Puncak Maniknya, jadi ya diperbolehkan. Ya mungkin karena dari faktor pengalaman juga itu jadi diperbolehkan gitu. Kalau solo hikingnya memang belum berpengalaman ya mungkin nggak akan diperbolehkan, atau pakai pemandu lokal gitu. Oke. Jalannya udah semakin begini.
Jadi buat teman-teman yang lagi ke hutan atau ke gunung dan terluka kaki atau bagian tubuh mana yang terluka, kena apa gitu, batu atau apa, dan berdarah, teman-teman bisa pakai daun ini nih. Nah, ini namanya daun karinyu. Ini kalau luka di tangan, ini langsung dihancurin, dibubukin pakai tangan atau ditumbuk atau bagaimana sampai keluar air berwarna hitam. Kalau udah keluar air berwarna hitam, baru ditempel di kulit yang terluka. Kalau kata orang Sunda mah ditaplokin. Ya. Ini namanya karinyu untuk obat luka. Sebenarnya banyak di hutan itu obat-obat luka yang istilahnya Ketika kami semakin mendekati puncak, semilir angin yang lebih kencang terasa, memberi isyarat bahwa kawah sudah semakin dekat. Aroma sulfur khas mulai tercium, dan suara gemuruh dari dalam kawah menambah kegembiraan hati kami. Meskipun jalur yang terjal dan berliku memerlukan konsentrasi ekstra, semangat pengunjung yang datang berbondong-bondong memberikan energi positif seolah kami semua menjadi bagian dari kisah besar perjalanan ini. Hei, Kawah Ratu masih ke depan. Udah dekat apa masih jauh kali ya? Oh, belum, masih jauh. Pos 2. Oke, kita nyampe di pos 2. Itu jam berapa ya? Sekarang 9.55 dari 9.33. 24 menit. 24 menit. Dompet jatuh ya? Sejati Nugraha. Pos 2 ya? Dulu kamu tadi. Korek dah. Papanya YouTuber ya? Iya. Makanya saja kenalin. Kenalin diri. Iya. Pos 2. Pos 2. Mama dari mana ya? Pojok. Oke, kita sampai di pos 2 sekitar 23 menit. Kita nyampe di sini. Oke. Lumayan menguras tenaga. Ini udah mulai gelap. Sepertinya mau turun hujan. Nggak apa-apa lah. Bawa jas hujan ini. Turun hujan mah nggak apa-apa. Kita sudah makin masuk ke dalam hutan dan sudah mulai gelap. Padahal baru jam 10 siang pagi gitu. Ini udah gelap. Alem, cedem. Oke, kita lanjut terus. Lagi bang, ayo bang, video bang. Udah. Sana. Ayo tuh lanjut. Semangat. Yuk, Yuk. Ini mah serombongan. Banyak banget. Wah, hujan ini. Udah turun hujan. Sekarang udah mulai turun hujan. Sudah gerimis. Udah baru jam 10. Mungkin keadaannya memang seperti ini. Untung bawa jas hujan. Ini kita kapan nyampenya ya? Nggak sampai-sampai terusan. Oh, wah hujan gede. Makin gede ini. Gimana nih? Aduh. Oke. Harus pakai jas hujan dulu ini.
Oke, di 10.34 kita sampai di pos 3 sumber air terakhir Kawah Ratu Gunung Salak. Nah, karena sedikit hujan tadi, jadi kita pakai jas hujan dulu. Tapi sekarang hujannya udah gak ada. Terus lepas lagi lah, panas. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang cukup berat dan penuh dengan tantangan, kami tiba di pos 3. Badan yang sudah basah kuyup dan tubuh yang lelah akhirnya bisa sedikit terobati dengan perlindungan yang ada di pos. Kami saling bertukar cerita dengan pendaki lain yang juga berteduh di sana, merayakan pencapaian kecil kami, raih bersama dengan kondisi yang menantang. Hujan yang deras mungkin telah membuat perjalanan kami lebih berat, namun di balik itu ada pengalaman yang tidak akan terlupakan. Perjalanan yang mengajarkan kami untuk bersabar, menghadapi setiap langkah, dan merasakan keindahan alam dalam segala kondisi. Hujan yang terjadi di area Gunung Salak ini memang tidak bisa ditebak, kadang hujan, kadang juga tidak. Makanya saya sendiri harus gonta-ganti untuk melepas dan memasang jas hujan, teman-teman. Akibatnya ya bikin repot sih, teman-teman ya. Yuk. Jadi kita sudah sampai di pos 3 dan sekarang kita lanjut. Tadi saya lepas ini dulu nih, lepas jas hujan karena gerah, panas kalau pakai jas hujan. Kita lanjut menuju pos berikutnya. Ini estimasi jam 11 nyampe di Kawah Ratunya. Ini nih, hujan terus, becek. Dengan napas yang terengah-engah dan tubuh mulai kelelahan, kami berserta rombongan lain melangkah hanya beberapa ratus meter lagi menuju Kawah Ratu. Setiap langkah terasa seperti perjuangan terakhir, namun pemandangan yang terbentang di depan sana semakin menambah semangat. Di depan, kawah yang mengeluarkan uap putih mengepul sudah tampak, memberi tanda bahwa kami hampir sampai. Ketegangan dalam rasa lelah yang kami rasakan seolah-olah hilang seketika, digantikan oleh rasa kagum dan haru menyambut puncak perjalanan sepanjang hari ini, teman-teman. Terlebih lagi, jalan yang kita lalui seperti ini, licin dan basah. Dan akhirnya, setelah berjuang beberapa jam, kami sampai di puncak kawah. Pemandangan kawah yang luas dan masih aktif menyuguhkan keindahan yang luar biasa. Meskipun tetap terasa perasaan waspada karena aktivitas vulkanik yang masih terjaga. Sebagian besar pendaki memilih untuk beristirahat sejenak, menikmati pemandangan sambil mengabadikan momen tersebut dengan berfoto-foto. Ya, pendakian Kawah Ratu Gunung Salak ini pada hari libur mungkin dipenuhi dengan keramaian, namun tetap menawarkan pengalaman alam yang tidak pernah terlupakan. Sebenarnya ini bukan puncak dari Kawah Ratu tersebut, tapi di sini saya istirahat sebentar, lalu saya akan melanjutkan kurang lebih dari tempat ini sekitar 15-20 menit menuju Kawah Ratu yang sesungguhnya. Jadi karena spot terbaiknya ada di atas, kita mau coba ke atas. Ini di sini bau belerang. Oke, kita akan start ke sana, ke spot fotonya. Oke, kita lanjut yuk. Oh, kalau ke puncak Salak ke sana tuh, naik sampai ke atas sana. Ini Kawah Ratunya ada di atas. Oke, kita lanjut. Ayo deh, sedikit lagi.
Naik bis tadi dari Jakarta? Ya, Hmm, berangkat jam 4:30 ya. 4:30 pagi? Ya, dari Jakarta Selatan. Hmm. Lagi keliling-keliling. Ke Java, apa namanya? Java Spa ya. Ya. Ya, turun ke sana ya. Hmm. Saya sudah pulang ya. Emang suka ke gunung gini? Ya. Melihat lebih indah dari Jakarta ya. Iya. Indonesia sangat indah. Ya, tetapi di sini udara putih Iya. di Jakarta lucu saja ya. Hanya saja minusnya satu, biayanya mahal. Ya, betul. Biayanya mahal. Di perjalanan menuju ke Kawah Ratunya, saya bertemu dengan salah satu turis. Beliau sudah tinggal di Jakarta sekitar 3 tahun yang lalu, teman-teman. Ya, Masuk kalau ke dalam ngobrol, bumi. beliau sangat fasih sekali bahasa Indonesianya dan sudah mengerti. Cuma ya dia bilang ketika dia datang ke sini, dia sedikit mengeluh bahwa untuk simaksi dan tiket masuknya sangat mahal, teman-teman, dengan ya fasilitasnya juga tidak terlalu baik. Nah, mungkin ini bisa jadi pembenahan untuk wisata-wisata yang ada di Indonesia ya. Terkhususnya kalau untuk simaksi dengan harga segitu bisa dengan memberikan fasilitas yang nyaman, terkhususnya untuk jalannya itu sendiri sih. Oke, kita sudah turun menuju Kawah Ratu. Tadi air panas. Mana bule? Oh, udah kesana duluan. Dia tinggal di Jakarta. Aduh. Ayo teh. Ayo. Ini tuh kendalanya di sepatu. Kenapa sepatunya? Makanya apa lama? Berat. Lain. Iya, gue tahu. Ayo teh. Ya. Udah beres? Iya. Yuk ya. Aduh. Udah masuk. Tuh keren. Kawahnya tuh, aduh, mantap. Makin mantap, tuh keren. Ah, bagus di situ. Oh, pas lagi naik semua. Oke. Satu lagi. Bersama. Udah bersama. Bersama. Ayo bareng-bareng. Oke, kita sudah sampai di Kawah Ratunya, tapi udah sampai di pelangnya. Oh. Lanjut ke sana, langsung ke tubuh Kawah Ratunya biar ada ciri khas. Lerang. Bro.
di Kawah Ratu. Jam berapa? Jam 11 lebih. 2 jam setengah sampai sini. Mantap. Antri mau foto nih. Berbus. Mendidih. Kita ke atas dulu, kita explore dulu. Yang di Plang banyak banget yang foto. Ngantri pol. Jatuh. Oke, kita sampai di atas ini. Oke. Oke teh, udah dipoto di bawah situ. Udah foto situ? Belum. Antri tiket dulu cina. Ah, jauh ngapain? Yang penting di situ aja. Menerbangin drone dulu. Sedikit informasi, Gunung Salak adalah gunung berapi aktif meskipun aktivitasnya cenderung rendah. Terakhir kali di Gunung Salak tercatat mengalami erupsi signifikan pada abad ke-19. Namun kawah-kawah di Gunung Salak masih menunjukkan gejala-gejala vulkanik seperti uap panas, gas belerang, dan aktivitas geotermal lainnya seperti yang berada di Kawah Ratu ini. Kawah Ratu memiliki ciri khas serupa cekungan besar yang berbentuk aktivitas vulkanik di masa lalu. Di dalam kawah terdapat sejumlah fumarole atau lubang-lubang keluarnya gas yang mengeluarkan uap panas dan gas-gas sulfur, serta endapan-endapan tanah belerang yang sering terlihat di sekitar area tersebut. Belerang atau sulfur adalah salah satu komponen geologis utama yang ditemukan di Kawah Ratu. Belerang ini terbentuk akibat proses vulkanik yang mengeluarkan gas sulfur di area sekitar kawah. Gas-gas sulfur ini kemudian akan mengendap menjadi belerang cair yang dapat mengeras menjadi kristal belerang yang khas. Proses pembentukannya sendiri, gas keluar dari dalam perut bumi dan bercampur dengan uap air menghasilkan senyawa asam sulfat. Asam sulfat ini akan berinteraksi dengan air mineral di sekitar kawah dan berakhir menghasilkan belerang. Endapan belerang tersebut ini seringkali terlihat di sekitar fumarole dan permukaan tanah yang dipanaskan oleh vulkanik. Karena kondisi yang tidak memungkinkan di area Kawah Ratu sangat hujan besar teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk turun dan kembali ke base camp, pulang supaya tidak habis waktu di tempat ini teman-teman. Lagian juga menerbangin drone sudah tidak bisa karena hujan besar. Wah, becek deh. Iya. Oke, kita istirahat dulu sini. Karena kita mau makan dulu. Hujan. Kita gak bisa nerbangin drone lagi. Udah capek-capek berat bawa drone. Gak bisa diterbangin. Kotor begini. Kita makan dulu lah. Lapar. Ketika turun pulang, karena hujannya sudah mulai reda,
Saya langsung mengambil makanan karena kondisi perut juga sudah tidak memungkinkan untuk ditahan, jadi lapar teman-teman. Akhirnya saya makan. Ya karena bawa nasi bungkus, jadi kita makan di sini aja teman-teman. Oke, jadi kita langsung pulang karena gak bisa nerbangin drone, hujan. Jadi kita ambil pulang aja lah. Wah, udah turun lagi hujannya gede. Waduh, hujan. Musim hujan, berhenti naik gunung. Enggak lah, lanjut. Kita akan menuju ke base camp. Cuma di sini hujan, hujan lumayan gede. Ya action cam memorinya penuh ya. Ini pakai HP, ya gue akan tekan drone. Ayo teh. Iya. Ayo teh. Ya. Ya, yuk. Oke mas? Enggak, tektokan. Ciao. Yeay, akhirnya kita sampai juga di base camp setelah hujan dan basah-basahan teman-teman. Selama mendaki, ingatlah untuk saling menjaga. Gunung mengajarkan kita tentang kekuatan kebersamaan. Jangan pernah dahulukan ego, utamakan keselamatan. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk rekan-rekan pendakimu. Dalam pendakian, kita saling bergantung, jadi jaga komunikasi dan bantu sesama pendaki yang membutuhkan. Selain itu, respek terhadap alam harus menjadi prinsip utama. Gunung adalah rumah bagi banyak makhluk hidup. Jaga kelestariannya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan jangan merusak lingkungan. Setiap sampah yang kita bawa turun adalah bentuk penghormatan kita terhadap alam. Di atas segalanya, jangan lupa untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Puncak gunung hanyalah salah satu tujuan, tetapi keindahan yang kita temui sepanjang perjalananlah yang akan selalu dikenang. Nikmat setiap momen, setiap pemandangan, dan setiap rasa lelah yang mengingatkan kita akan kekuatan diri sendiri. Akhirnya, ketika kita tiba di puncak, ingatlah bahwa pendakianmu belum selesai. Gunung akan selalu menjadi tempat belajar, tempat introspeksi, dan tempat untuk kembali ke dalam diri sendiri. Semoga perjalananmu memberi banyak pelajaran dan membawa pulang ketenangan yang tak terlupakan. Selamat mendaki, semoga keselamatan dan kebahagiaan selalu menyertai langkahmu. See you for the next video.